Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, kita mengucap syukur kembali kepada Tuhan karena kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Suatu sukacita buat setiap kami para pelayan hamba-hamba Tuhan untuk bisa melayani setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Secara khusus kita ada di minggu ketiga di bulan Desember ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, tanpa terasa beberapa hari ke depan kita akan merayakan Natal Yesus Kristus. Kita rindu Yesus hadir dalam kehidupan kita. Kita rindu lawatannya ada dalam kehidupan kita. Karena itu pastikan secara khusus hari ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalamnya melalui ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Karena itu saya ajak setiap kita bangkit berdiri. Kita akan memuji-muji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Sebab dialah Allah Immanuel. Dia Allah yang bertata atas puji-pujian saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada sepertimu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Sebab tiada sepertimu. Lebih sungguh lagi katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada sepertimu. Oh, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi kita mau katakan, sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib atas kami Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Sebab tiada sepertimu, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu. Sekali lagi katakan, sebab tiada sepertimu Yesus, tiada seperti Engkau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah. Sebab tiada Allah seperti Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan. Selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Sebab hari ini kami ada di rumah kami masing-masing dalam ibadah lawatan Tuhan. Di rumah kami, di dalam ibadah raya minggu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya lawatan-Mu nyata. Itu sebabnya kami akan memuji-muji Engkau lebih lagi. Karena kami tahu Tuhan hadir di bait kudus-Mu.
Sekalipun kami belum beribadah secara onsite, kami ada di rumah kami, tapi kami percaya Tuhan lawatan-Mu ada atas kami. Dan jamah masing-masing kami yang Allah Roh Kudus, pulihkan setiap kami sehingga dalam ibadah raya minggu ini, secara khusus kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu kami mau tabiskan ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita mau lebih lagi memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Rekan-rekan saya dari tim Praise and Worship gereja kita akan melayani setiap umat Tuhan di rumah umat Tuhan masing-masing. Mari saya ajak setiap kita untuk lebih sungguh lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang selamatkan setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang selalu memberkati setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau datang kepada-Mu penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Katakan Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kami mau berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus.
ku terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat layak bagimu, ku sembah Yesus seumur hidup. Mari dengan segenap hatimu nyatakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Kami membalas kasih-Mu, Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya
berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari nyatakan besar anugerah-Mu ya Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Yesus. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. berlimpah kasih. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Biar jemaat Tuhan saja katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Katakan berlimpah, berlimpah. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kami hidup karena anugerah Tuhan Yesus. Karena Natal juga merupakan anugerah Tuhan. Engkau hadir di muka bumi ini untuk menyelamatkan kami, bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena amal ibadah kami, tapi karena anugerah pemberian yang besar yang Allah berikan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang berdosa. Kami diselamatkan oleh kehadiran-Mu di muka bumi ini ya Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami umat tebusan-Mu, kami umat pilihan-Mu. Kami beribadah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Itu sebabnya kami dapat dengan bangga, kami mau berkata, Tuhan, kami adalah umat tebusan Tuhan. Kami bangga menjadi milik kepunyaan Tuhan. Mari di rumahmu masing-masing angkat tanganmu dua-dua, katakan, besar anugerah-Mu, yes Lord, berlimpah kasih-Mu, amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan besar anugerah, besar anugerah-Mu besar, berlimpah kasih-Mu, semakin amin, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Yesus hadir buat kami. Kami bersyukur karena Natal mengingatkan kami begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan setiap kami.
Karena itu ya Bapa yang baik, hari ini kami akan kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna, sehingga dalam kebenaran firman-Mu kami dimerdekakan. Dalam kebenaran firman-Mu kami melihat cahaya Kristus yang terus membaharui hati dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan diberkati oleh rekan saya, Pastor James Park, yang merupakan dosen saya juga, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan saya percaya kita akan sama-sama dikuatkan, kita akan sama-sama diberkati, kita akan sama-sama menerima berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Tapi sebelum beliau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita pegang Alkitab kita di tangan kanan kita. Dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sama-sama dengan saya katakan, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom GBI Glow Fellowship Bandung yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama di ibadah hari Minggu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Di suasana Natal yang seperti ini, di bulan Desember, di musim hujan, tetapi hati kita tidak mendung. Hati kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami siap diberkati dengan firman Allah. Biarlah Tuhan berbicara, menyatakan isi hati Tuhan, membentuk kami, menguatkan iman kami, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dalam pengurapan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sederhana tapi berguna. Mari kita lihat firman Allah di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Luar biasa. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ternyata hal-hal yang sederhana itu sangat juga berguna kalau kita lakukan dengan serius. Misalkan, untuk menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan ada 3M. Apa itu? Mencuci tangan. Itu kan pekerjaan yang sangat sederhana. Sejak kecil di TK kita diajarkan hal seperti itu. Kemudian memakai masker. Itu suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Selain itu menjaga jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Itu kan gak susah-susah amat. Sederhana banget kita bisa melakukannya. Namun mereka yang taat, yang serius mempraktekannya, ternyata menolong untuk mencegah tidak kena terpapar oleh COVID-19. Di sini kita melihat, sederhana bukan berarti tidak berguna. Bahkan di Alkitab kita bisa melihat bagaimana pribadi-pribadi yang sederhana sangat berguna, sangat bermanfaat, dan memberkati bahkan seluruh dunia karena mereka memberikan diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ambil contoh seperti Yusuf dan Maria. Mereka adalah pemuda-pemudi yang sederhana, dan mereka dibentuk dalam keluarga yang sederhana. Namun mereka dipakai Tuhan luar biasa. Ada orang-orang hebat waktu itu, misalkan Raja Herodes, Gubernur Pilatus yang berkuasa waktu itu. Bayangkan jikalau andai kata Herodes dan Pilatus dipakai Tuhan untuk Yesus Kristus lahir. Wow, itu bisa membuat pemberitaan Injil lebih mudah kan? Lebih banyak orang bisa menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tapi
Mereka tidak menyediakan diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Padahal mereka orang-orang hebat. Justru Tuhan memakai orang-orang yang sederhana untuk memuliakan nama Tuhan. Dan memang kita bisa melihat orang yang sederhana itu berguna ketika dia membuka dirinya di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan memakai keluarga yang tidak sempurna sekalipun. Ketika mau dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan luar biasa, dan mereka menjadi berkat. Kita ingat, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti Elisabeth dan Zakaria. Memang mereka pelayan Tuhan. Mereka adalah imam, keluarga kaum Lewi. Tetapi sampai tuanya, mereka sulit mendapatkan anak. Karena Elisabeth mandul. Keluarga yang tidak sempurna, bukan? Namun karena mereka tetap setia mencari Tuhan, setia melayani Tuhan, setia mau dipakai oleh Tuhan. Justru keluarga yang sederhana seperti ini dipakai Tuhan. Keluarga yang tidak sempurna seperti ini dipakai Tuhan untuk mendapatkan seorang anak yang bernama Yohanes Pembaptis yang membukakan jalan bagi Tuhan. Yesus Kristus melayani di muka bumi ini. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, boleh jadi dalam kehidupan kita, engkau berada pada keluarga yang tidak sempurna. Engkau berada dalam keluarga yang memang tidak perfect seperti yang dikatakan orang lain. Tapi it's okay, tidak jadi masalah. Ketika kita membuka diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, ketika kita berserah di hadapan Tuhan, Tuhan bisa menggunakan kita, Tuhan bisa mengubahkan kita, Tuhan bisa membuat kehidupan kita menjadi orang-orang yang membawa berkat dan menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Kita tahu angka perceraian begitu tinggi. Bisa jadi engkau misalkan berada dalam lingkungan yang keluarga yang bercerai. Kita juga bisa tahu banyak juga masalah-masalah yang lain dalam rumah tangga, kekerasan rumah tangga dan sebagainya. Ya, itu keluarga yang tidak sempurna. Ada yang single parent dan sebagainya. Itu keluarga yang tidak sempurna. Maksudnya tidak seperti yang diharapkan orang lain, bukan keluarga yang ideal. Tapi bukan berarti tidak akan dipakai Tuhan. Bukan berarti keluarga yang tidak sempurna tidak mendapat perhatian dari Tuhan. Tuhan tetap memperhatikan Anda. Dan Tuhan mau memakai Anda. Engkau yang sederhana, yang tidak sempurna sekalipun. Ketika membukakan diri di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memakai Anda. Amin. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selain itu kita melihat di masa kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak memakai orang-orang gagah berani, para pahlawan tentara Romawi, orang-orang yang hebat, para perwira Romawi, tidak, saudara. Tapi saya melihat di sini, saudaraku, justru Tuhan memakai Simeon dan Hana. Orang-orang yang memang secara apa yang kita lihat bukan orang gagah. Sudah tua-tua ini, yaitu Simeon dan Hana. Bahkan Hana, suaminya dipanggil Tuhan. Mereka adalah keluarga yang biasa-biasa saja. Bukan para pahlawan-pahlawan di masyarakat. Namun karena mereka membuka diri untuk dipakai Tuhan, mereka setia datang ke rumah Tuhan. Dan orang-orang inilah yang bersaksi tentang Yesus Kristus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Waktu Yesus 8 hari dibawa ke bait Allah untuk disunat, diserahkan kepada Tuhan, maka Simeon dan Hana berbicara tentang Yesus Kristus. Bernubuat tentang Yesus Kristus, menggenapi tentang dirinya sebagai Mesias, menggenapi nubuatan tentang Mesias. Ini luar biasa sekali. Ini suatu kesempatan yang dahsyat sekali sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita melihat kita bukan orang yang seperti pahlawan di tengah banyak orang. Tetapi ketika kita berkata, Tuhan ini aku. Aku orang yang sederhana. Aku orang yang tidak sempurna. Aku orang yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita menyediakan diri kita dipakai oleh Tuhan, menyediakan diri kita dekat dengan Tuhan, maka engkaulah akan mendapatkan perhatian dari Tuhan. Dipakai Tuhan secara luar biasa dan ajaib. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita juga perhatikan bahwa Tuhan tidak memakai para saudagar-saudakar yang hebat di ibu kota Yerusalem. Tapi justru Tuhan memakai orang-orang kampung, orang-orang dusun yang berada di luar kota, di Bethlehem, para gembala di padang. Dipakai Tuhan untuk menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita memperhatikan bahwa Tuhan tidak memandang predikat seseorang yang sederhana, yang tidak sempurna, yang apa adanya. Tapi kalau mau terbuka, dilawat oleh Tuhan, maka percayalah kehidupanmu akan diubahkan Tuhan. Sebagaimana kita lihat Yusuf dan Maria dipakai Tuhan, hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Kita melihat bagaimana Elisabeth
dan juga Sakaria, hidup mereka berubah, penuh sukacita, dipakai Tuhan dengan melahirkan anak yang bernama Yohanes Pembaptis. Kita juga memperhatikan bagaimana orang-orang yang bernama Simeon dan Hana, jemaat biasa yang sederhana, tapi dekat Tuhan, takut Tuhan, mau dipakai Tuhan. Wow, di ujung akhir umur mereka, mereka menikmati berkat yang luar biasa, sukacita yang luar biasa. Demikian juga para gembala, di tengah-tengah kegelapan banyaknya pergumulan yang sedang mereka hadapi, tapi mereka terbuka terima lawatan Tuhan, dan mereka mendapatkan lawatan Tuhan yang luar biasa. Hidup mereka berubah menjadi hidup penuh sukacita, penuh syukur di hadapan Tuhan, dan penuh dengan rasa terima kasih yang mendalam, karena Tuhan memberikan mereka kesempatan mengalami hal-hal yang supranatural. Dalam hidupmu juga, engkau dapat mengalami hal yang sama. Ketika kita berkata, Tuhan ini aku rindu engkau, aku siap dipakai oleh Tuhan. Tuhan, aku memang orang yang biasa-biasa, nggak bisa apa-apa, sederhana, nggak terkenal, tapi engkau berkata, Tuhan ini hatiku, aku rindu engkau, dan percayalah, berkat Natal ini menjadi milik Anda juga. Amin. Nah, kita akan belajar pada saat ini, orang-orang seperti apakah yang ada di hati Tuhan untuk diberkati Tuhan. Yang pertama adalah mereka yang meskipun sederhana, tetapi hatinya tulus di hadapan Tuhan. Meskipun sederhana, tapi memiliki hati yang tulus. Daripada orang yang kelihatan hebat, tetapi hatinya culas. Bukan orang kayak gitu yang Tuhan pakai. Mari kita lihat firman Tuhan. Lukas 1 ayat yang ke-19. Lukas 1 ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudaraku, sederhana tapi hati yang tulus, justru mendapatkan perhatian dari Tuhan. Seperti Yusuf. Apa sih yang dimaksudkan dengan hati yang tulus dalam konteks ini? Orang yang tulus tidak egois. Amin. Orang yang tulus itu nggak suka egois. Nah, kita lihat bagaimana Yusuf ketika dia melihat tunangannya Maria hamil, dia nggak paham kenapa bisa mengandung. Tetapi saudaraku, dia tidak egois. Dia memikirkan cara yang terbaik, apa yang dia bisa lakukan. Dengan ketulusan hati dia merenung, akhirnya Tuhan bukakan jalan. Tuhan memberikan petunjuk, dan dia bisa melewati pergumulan itu. Jadi kalau kita berbicara tentang orang yang memiliki ketulusan, berarti dia tidak egois, tidak mengutamakan dirinya, tapi dia lebih berpikir, dia lebih menghayati bagaimana hidupnya bisa menjadi berkat buat orang lain. Pribadi-pribadi yang tulus seperti inilah so pasti menjadi orang-orang yang siap untuk menerima berkat Natal di tahun yang kita rayakan pada saat ini. Amin, saudara. Dan juga saudaraku, kalau bicara tentang tulus, orang yang memiliki hati yang tulus artinya dia punya kepekaan pada kehendak Tuhan. Seperti Yusuf, hatinya tulus, tidak ingin mencemarkan nama baik dari Maria. Dan dia punya kepekaan. Kan ada pikiran dia, mau ninggalin, mau ceraikan. Tapi kok dia bisa lebih kuat untuk mendengarkan arahan dari Tuhan. Di sini kita melihat orang yang tulus adalah pribadi yang memiliki kepekaan. Atau paling tidak hati yang lembut mau dituntun oleh Tuhan. Itulah mereka yang memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan cari adalah hatimu. Sungguhkah kita memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan? Anda pasti tahu ketika Anda merenungkan dirimu di hadapan Tuhan menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan lihat poin yang kedua. Orang-orang seperti apakah yang ada di hati Tuhan untuk diberkati Tuhan? Yang kedua adalah mereka meskipun sukses, tapi sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Ada orang lagi susah, sungguh-sungguh banget dia menyembah Tuhan. Cari Tuhan luar biasa. Tapi kalau sudah sukses, dipanggil cari Tuhan, panggil beribadah, susahnya minta ampun. Lagi sulit-sulit, Pastor Glenn tolong doakan saya. Setelah lagi berhasil, Pastor Glenn yang telepon, nggak diangkat-angkat, nggak taunya dia ada di mana. Ya, ini cuma contoh aja. Ya, saudara dalam kasih Tuhan Yesus, kita lihat firman Tuhan.
Ya, tentang pribadi yang meskipun sukses tapi sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mari kita lihat Matius 2 ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Haleluya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, siapakah mereka? Ini adalah orang-orang Majus yang sukses di timur. Mereka orang-orang pintar, raja-raja, punya kedudukan dan sebagainya. Tetapi hati mereka serius dan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Mereka begitu serius dari timur datang ke barat untuk mencari Yesus Kristus. Ada halangan dan rintangan, mereka melewatinya, mereka tekun di dalamnya. Kalau mau dipikir mereka sudah punya semuanya kan? Dihormati, disegani, bayangin. Ketemu Raja Herodes terima. Jadi ini kan pertemuan raja-raja. Kalau zaman sekarang KTT, konferensi tingkat tinggi antara para pemimpin-pemimpin bangsa. Diterima saudaraku. Ini orang-orang hebat. Tetapi tetap saja, meskipun Yesus tidak ada di Yerusalem, ada di kampung namanya Bethlehem, tetap mereka serius pergi loh ke Bethlehem. Sampai ke Bethlehem mereka melihat ada sebuah rumah, mereka datang di sana. Dan tujuannya apa sih? Cuma satu, kerinduan hati untuk menyembah Tuhan. Dan mereka melakukan penyembahan di hadapan Tuhan. Dan karena mereka adalah orang yang diberkati, penyembahan mereka bukan hanya sekadar mulut dan sikap saja, tetapi juga harta benda, emas, kemenyan, dan mur. Apa yang mereka bisa lakukan? Mereka lakukan. Mereka berikan sebagai bentuk persembahan. Persembahannya sebagai tanda penyembahan di hadapan Tuhan. Luar biasa. Ketika Anda membawa persembahan, pastikan itu. Persembahan sebagai bentuk penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang berhasil. Tetapi mereka tetap memiliki hati yang mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kesungguhan hati kita di dalam menyembah Tuhan? Apalagi dengan berbagai tantangan pada masa kini. Dulu kan perayaan Natal, wow, beda dibandingkan sekarang. Pokoknya meriahnya minta ampun. Sekarang, jangan bicara meriah. Ngumpul aja susah. Ibadahnya masih banyak dengan online. Pertanyaan paling besar adalah, masihkah hatimu sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan? Dengan keadaan yang terbatas seperti ini. Tapi saya percaya, Jemaat GBI Glow Fellowship Bandung adalah pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan dan memiliki hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Bukan dengan sikap saja, bukan saja dengan perkataan, tapi apa yang telah Tuhan berikan, Tuhan berkati, kita ambil bagian juga untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Dan poin yang ketiga, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, orang-orang seperti apakah yang ada di hati Tuhan untuk diberkati Tuhan? Dan yang ketiga adalah mereka meskipun pernah tertolak, kena stigma, kena cap dari masyarakat, tapi tidak mau menolak Tuhan. Ada orang sudah mendapat stigma dari masyarakat. Ada orang-orang yang gak tahu gimana caranya, ternyata di tengah-tengah jemaat dia mendapat stigma. Kasihan kan? Mendapat stempel ya. Kasihan, mendapat gelar yang gak enak, julukan yang gak enak dan sebagainya. Tapi saya melihat dalam suasana Natal seperti ini, ternyata orang-orang yang seperti ini dicari Tuhan loh. Jadi jangan cepat-cepat kecewa, jangan kepahitan, jangan dendam juga. Nggak boleh kayak gitu. Orang-orang yang seperti ini dicari Tuhan. Dan Tuhan mau pakai. Tuhan memang luar biasa ya. Kita lihat firman Tuhan. Lukas 2 ayatnya yang ke-15, demikian firman Allah. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Gembala-gembala di padang. Dalam sejarah pada masa itu, para gembala-gembala yang kerja di padang, waduh, dianggap masyarakat rendahan, tidak berpendidikan, orang susah, kayak gembel gitu.
Nggak ada yang ditanyain, cita-cita menjadi apa? Mau jadi gembala di padang? Nggak ada yang mau kayak gitu. Itu cuma kata tanda petik, kecelakaan aja dia kerja di situ. Sehingga memang secara tatanan masyarakat, mereka agak dijauhkan. Takut nanti dia nyolong, nanti dia nyuri, nanti gini-gini dan sebagainya. Banyak hal-hal stigma yang keluar dari posisi mereka sebagai gembala-gembala di padang. Tapi herannya, orang yang kayak gini, malaikat di surga datang, mengunjungi mereka. Dan mereka bisa memandang suatu lawatan supranatural yang luar biasa memberkati mereka. Dan mereka juga menjadi orang yang pertama, ya, mereka first time yang menyaksikan Yesus dilahirkan dalam palungan. Dapat dikatakan itu bisa jadi hari pertama Yesus dilahirkan ditaruh dalam palungan. Dan mereka yang duluan lihat, mereka yang duluan saksikan. Mereka mendapatkan kesempatan yang pertama. Meskipun dalam masyarakat mereka urutan yang terakhir, tetapi di hadapan Tuhan mereka menjadi urutan yang pertama. Ketika engkau berpikir di depan masyarakat engkau seolah-olah menjadi urutan yang terakhir, tetapi di hadapan Tuhan engkau tetap menjadi urutan yang pertama, diperhatikan oleh Tuhan. Ayo saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, orang bisa menolak Anda, tapi Tuhan tidak pernah menolak Anda. Tuhan masih mencari kita. Di Natal ini Tuhan masih mencari kita untuk mengubahkan kita, untuk memberkati kita, untuk meneguhkan iman kita, untuk membuat kita berkarya dalam Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ayo saudaraku, kita katakan, Natal tahun ini, meskipun sederhana, bahkan meskipun juga kita adalah orang-orang yang sederhana, tetap berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kuatkan iman kami, teguhkan kami, bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Meskipun kami orang yang sederhana, dari keluarga yang tidak sempurna, tapi kami percaya perhatian Tuhan lebih dari cukup untuk mengubahkan umat Tuhan, memberkati, memakai, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anggota jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan jamah dengan lawatan Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya pergumulan, permasalahan keuangan, ekonomi, pekerjaan, Tuhan bukakan jalan dalam nama Tuhan Yesus. Yang rohani yang mulai suam-suam kuku Tuhan bangkitkan, menjadi on fire di hadapan Tuhan, makin giat mencari Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan berkat Tuhan 1000 kali lipat ganda terjadi bagi umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih hambanya, Pastor James Park, yang sudah menjadi berkat buat gereja kami, GBI Glow Fellowship Center Bandung. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hambanya dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bersama dengan istri, anak-anak, bahkan tim pengembalaan yang ada di gereja. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, tiba saat yang indah juga buat setiap kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Dan seperti biasa di zaman new normal, ya kan, tidak ada lagi pundi-pundi yang diedarkan. Kita memberi melalui transfer bank. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ada QR code dan ada nomor rekening gereja kita. Bapak Ibu bisa transfer ke sana, sehingga setiap kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Sebelum memberi, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kembali kami datang bersyukur kepadamu. Kami mengucap berkat buat setiap kasih setia Tuhan, setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab Tuhan pelihara kami sampai hari ini. Berkat-Mu, anugerah-Mu ada dalam hidup kami. Terlalu banyak Tuhan memberi dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami bersuka cita tatkala kami melihat pertolongan Tuhan, tatkala kami melihat pembelaan Tuhan. Saat yang indah juga ini kami diberikan kesempatan untuk memberi. Kami memberi dengan sukacita dan sukarela. Karena kami tahu setiap apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami, kami dipercayakan Tuhan untuk menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Karena itu kami mau memberi dengan sukacita iman. Allah memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Baik mereka membalikan apa yang menjadi persepuluhan milik kepunyaan Tuhan, dan mereka juga yang memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan-persembahan yang lain. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, kesehatan mereka diberkati Tuhan. Sehingga tergenapi firman-Mu dalam hidup setiap umat Tuhan. Beri, maka kepadamu akan diberi.
suatu takaran digoncangkan, dipadatkan, tumpah keluar itu yang ada di dalam ribaanmu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, sambil persembahan Bapak Ibu bisa transfer. Ada beberapa pengumuman penting berkenaan dengan gereja kita. Yang pertama, untuk ibadah malam Natal dan ibadah Natal dan malam Tahun Baru. Jadi 3 ya, saudara dikasih dalam Tuhan, ada ibadah malam Natal tanggal 24 Desember dan ibadah Natal tanggal 25 Desember dan ibadah malam Tahun Baru itu diadakan sama seperti yang ada di gereja pusat kita atau gereja yang ada di Tamrin Residence melalui akun YouTube Gereja Glow yang ada di Jakarta, GBI Glow Fellowship Center. Jadi kita yang ada di Bandung bergabung pada tanggal 24 malam, 25 Desember ya kan, hari Natal, dan tanggal 31-nya malam Tahun Barunya. Kita akan mulai kembali, saudara dikasih dalam Tuhan, melalui akun YouTube gereja kita GBI Glow Fellowship Center cabang Bandungnya pada saat tanggal 1 Januari. Karena saat itu juga kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam perjamuan kudus yang ada. Dan tahun 2022 gereja kita mengumandangkan melalui gembala senior kita Pendeta Gilbert Lumendo bahwa tahun 2020 adalah the year of glory, tahun kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya kita yang mengiring Tuhan. Betul ada badai, betul ada pergumulan, tapi kita akan selalu melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, baik malam Natal, ibadah malam Natal, ibadah malam Tahun Baru, kita bergabung dengan YouTube channel gereja pusat kita GBI Glow Fellowship Center yang ada di Jakarta. Jadi tanggal 1 Januarinya baru kita akan bergabung bersama-sama di YouTube channel gereja kita. Semua ibadah masih diadakan melalui secara online. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan ya. Puji Tuhan, tapi ibadah tengah minggu kita, baik doa pagi tetap diadakan melalui jaring sosial, media sosial. Jadi pastikan setiap kita mengikuti ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah tengah minggu maupun ibadah-ibadah raya yang ada. Tanggal 26 Desembernya kita tetap ada ibadah minggu, ya kan, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Tanggal 26 Desember kita akan juga kembali menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali dalam doa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama dalam doa ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap anugerah, buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Tuhan pelihara hidup kami dan Tuhan percayakan kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan di dalamnya. Kami memberi dengan sukacita. Allah memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita dan sukarela. Allah memberkati apa yang mereka kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami umat-Mu sudah boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu, Pastor James Park, sudah membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kami sepakat, kami ucapkan berkat, mendoakan pelayanan hamba-Mu bersama istri, bersama dengan anak-anak yang ada, bahkan pelayanan pengembalaan yang ada diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai kehidupan hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa menyerahkan gereja ini, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan topang di dalam nama Yesus, sehingga gereja ini tetap terus boleh mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Karena itu kami terus berdoa ya Allah, memberkati sehingga pelayanan gereja Tuhan secara khusus dalam ibadah online yang ada, biar Tuhan memakai, Tuhan memberkati. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, kelak ketika ibadah gereja ini kembali untuk terbuka untuk onsite, biar Tuhan yang menggerakkan hati setiap jemaat Tuhan untuk kembali datang bersekutu, berkumpul bersama-sama, bersukacita dalam ibadah yang luar biasa. Karena kami akan kembali berkumpul dan bertemu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumendong bersama dengan Ibu Renda, ketiga anak kekasih, anak menantu, bahkan cucu yang ada dalam berkat, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bahkan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang tolong setiap kami, untuk kami tetap terus mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuntun kami dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Pimpin kami dalam hidup-Mu, hidup kami, untuk kami mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan satu persatu.
rumah tangga mereka. Biar Tuhan yang memegang, Tuhan yang tolong, Tuhan yang ubahkan, Tuhan yang berkati. Kalau ada pergumulan mereka hari-hari ini, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam ekonomi mereka, pergumulan dalam pekerjaan, bahkan pergumulan dalam kesehatan, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup bagi mereka. Sungguh mereka boleh melihat anugerah Tuhan sempurna. Sungguh mereka boleh melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup mereka. Allah memberkati setiap umat Tuhan di mana-mana tempat mereka berada. Sehingga mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka terus mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah online yang ada. Mereka turut dikuatkan, mereka turut menerima pewahyuan, hikmat, dan membuat iman mereka terus bertumbuh. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami menyerahkan bangsa kami ya Allah. Bangsa kami, Indonesia, kami mengasihi. Kami ucapkan berkat Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia ditolong Tuhan. Indonesia dijaga disertai Tuhan. Bahkan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Allah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat pemimpin-pemimpin daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang menopang setiap mereka, Tuhan yang menolong setiap mereka, agar mereka tetap terus mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan kami terus berdoa buat setiap rancangan-rancangan orang jahat atas bangsa kami Allah. Setiap roro adu domba, roro pemecah belah yang ditaburkan atas bangsa ini, kami sepakat mematahkan kuasanya demi nama Yesus Kristus Tuhan. Allah berdaulat menjaga, memagari, membentengi bangsa kami, bahkan meluputkan bangsa kami daripada segala rancangan yang jahat. Bahkan kami berdoa buat masa-masa pandemi COVID ini. Tuhan terima kasih. Kalau kami terus boleh melihat kemajuan-kemajuan yang signifikan terjadi atas bangsa kami dalam menangani pandemi COVID. Karena kami percaya ada begitu banyak orang-orang yang terus mendoakan setiap mereka yang mengambil bagian dalam menangani pandemi COVID. Allah memberkati setiap mereka yang berdiri di garda terdepan, para dokter, para perawat rumah sakit, para suster, para relawan, TNI, Polri. Di dalam nama Yesus Tuhan jaga. Beri mereka hati ya Tuhan, terus mau melakukan apa yang baik membangun bagi bangsa ini. Bahkan kami terus berdoa buat mereka yang mengambil keuntungan di masa-masa pandemik ini. Dengan menjadi mafia obat, mafia alat-alat kesehatan, bahkan mafia-mafia yang membuat bangsa ini semakin tidak bisa pulih. Kami doa dalam nama Yesus. Tuhan singkapkan sehingga mereka bertobat. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Itu sebabnya kami terus doakan COVID akan berlalu atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Kalau ada kutuk-kutuk yang dilemparkan atas bangsa ini dengan mengatakan akan ada gelombang ketiga atas pandemi COVID, kami sepakat mematahkan dalam nama Yesus, tidak terjadi atas bangsa kami. Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Bangsa kami dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bapa, kami berdoa juga menyerahkan daerah-daerah yang terkena bencana. Kami doa ya Tuhan, baik mereka yang terkena bencana Gunung Merapi, mereka yang terkena bencana banjir, longsor, kami doa dalam nama Yesus. Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan pagari, perlindungan Tuhan ada atas mereka. Tuhan tolong setiap mereka, agar mereka melalui bencana-bencana ini mereka semakin dekat dengan Tuhan, mereka semakin mengandalkan Tuhan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami dapat beribadah hari ini kepada Tuhan. Kami percaya jerih lelah kami dalam kami mencari Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah. Dia Allah Immanuel. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menuntun kita. Mengarahkan kita dalam seluruh jalan-jalan yang sempurna. Karena itu andalkan Tuhan. Cari Tuhan. Maka engkau akan lihat pertolongan yang datang daripada Tuhan. Di rumahmu masing-masing, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umatmu. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun engkau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau. Mulai saat yang indah ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati aku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Amin. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, oh, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom.